Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hadis terkait dengan orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Di mana di hadis tersebut, ya, hadis yang cukup panjang, ya, diceritakan bahwa Husain bin Abdurrahman ketika tersengat kalajengking, kemudian meriang, menggigil badannya karena panas yang sangat luar biasa akibat pengaruh racunnya kalajengking. Kemudian beliau mencari orang yang bisa meruqyahnya. Gitu ya, beliau mencari orang yang bisa meruqyah beliau. Ya. Kemudian ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa alasan Anda? Apa dalil Anda sehingga melakukan demikian? Beliau kemudian membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar beliau dalam beramal. Itu hadis la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang paling bagus, yang paling manjur, paling bagus, paling mujarab daripada meruqyah dua penyakit. Penyakit ain dan penyakit huma. Penyakit huma ini tadi demam yang luar biasa akibat sengatan binatang berbisa. Maka dua penyakit ini menurut Nabi paling bagus diruqyah. Ya, dan itu telah terbukti, ya, sudah terbukti dalam sejarah bagaimana di masa Nabi orang yang kena sengatan berbisa itu diruqyah oleh sahabat dengan surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah, kepala desa itu sembuh dengan izin Allah. Ya. Maka jamaah sekalian, setelah disebutkan dasarnya, maka kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, bagus, ya, engkau telah bagus karena beramal dengan dalil, beramal dengan hadis tadi. Tetapi kata beliau, ada yang lebih bagus untukmu, ada lebih bagus. Dan ini hadis lebih baik diamalkan daripada yang tadi kamu lakukan. Ya. Apa itu? Dibawakan kemudian hadisnya. Dibawakan hadisnya. Jadi intinya sebenarnya yang ingin dikritik oleh Sa'id bin Jubair adalah ketika Husain bin Abdurrahman meminta diruqyah. Adapun ruqyahnya boleh, tidak masalah. Tapi ketika dia meminta diruqyah, dia suruh orang meruqyah dirinya, ini yang mau diluruskan oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Maka yang lebih bagus itu jangan meminta, ruqyah diri sendiri. Itu yang beliau ingin ingatkan, ya. Baik. Nah, dibawakan hadisnya sampai di situ pembahasan kita dahulu. Kata beliau,
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat aliyal umam." Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Jadi Nabi mengatakan telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ya, diperlihatkan di mana? Diperlihatkan, ada yang mengatakan diperlihatkan lewat mimpi. Ada yang mengatakan diperlihatkan kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan sekian banyak peristiwa. Di antaranya ini, ya, yang diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Maka aku melihat ada seorang nabi, itu pengikutnya hanya sekitar 9 orang, 9 atau 10 orang. Jadi ada nabi terdahulu, pengikutnya hanya sekitar 9 atau 10 orang. Ya, jadi lamanya berdakwah, yang ikut dakwanya hanya sekitar itu jumlahnya. Ya. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Kemudian diperlihatkan juga kepadaku seorang nabi, pengikutnya hanya 2 orang. 2 orang saja yang ikut dakwahnya. Jadi lebih banyak, ya, lebih banyak ini, ya. Ya, ini nabinya 2 orang yang ikut. Sisanya semuanya membangkang, semuanya kafir. Kemudian ada juga nabi, pengikutnya hanya 1 orang. Pengikutnya hanya satu orang. Iya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi pengikutnya tidak ada. Coba. Jadi ada nabi pengikutnya hanya 9 sampai 10. Ada nabi 2, ada nabi 1, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Masya Allah. Iya. Kalau Nabi siapa itu? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu lamanya berdakwah. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, "Falabisa fihim alfa sanatin illa 50 'am." Nabi Nuh itu berdakwah itu selama 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun berdakwah. Berapa pengikutnya Nabi Nuh? Selama 950 tahun berdakwah, berapa pengikutnya? Tidak sampai 100 orang. Hanya 80 orang. Ibnu Abbas mengatakan pengikutnya hanya 80 orang. Selama 950 tahun. Jadi untuk mendapatkan 1 orang pengikut butuh waktu berapa tahun? Ya? Masya Allah. Iya, luar biasa. Apakah Nabi Nuh tidak serius berdakwah? Sangat serius. Bahkan disebutkan di Al-Quran, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Saya mendakwahi kaumku siang malam. Siangnya didakwahi, malamnya didakwahi. Setiap hari begitu, siang didakwahi, malam didakwahi. Iya. Baik. Itu Nabi Nuh, ya. Baik. Tapi ada nabi tidak ada pengikutnya. Nabi siapa tidak ada pengikutnya? Tidak ada satupun yang ikut dakwahnya. Semua masyarakat menolak, menentang. Bahkan sepakat mereka membunuh Nabi tersebut. Sepakat. Bukan malah menerima, malah sepakat membunuh, ingin membunuh. Tapi Allah tolong Nabi tersebut. Nabi siapa? Nabi terbaik kedua setelah Nabi Muhammad. Dia terbaik kedua. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak ada pengikutnya satupun. Itu yang dimaksud Nabi Ibrahim itu.
Tidak ada satupun ikut dakwah beliau, satu pun tidak ada. Semuanya menentang, bahkan semuanya sepakat membakar Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaannya, apakah mereka kurang pandai dalam berdakwah? Mungkin barangkali kurang bagus, kurang hikmah. Apakah kurang hikmah dalam berdakwah? Kurang dalam retorika? Enggak, mereka paling hebat kalau dakwah. Ya, mereka sudah dipilih oleh Allah untuk berdakwah, kan? Orang-orang pilihan itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam mukjizat. Bayangkan mereka sampai punya mukjizat supaya orang tertarik dengan Islam atau agama mereka. Ya, tapi begitulah jamaah sekalian. Ya, mereka dilengkapi dengan mukjizat. Setiap nabi ada mukjizatnya. Nabi Ibrahim ada, Nabi Musa ada. Ya, Nabi Nuh ada, semua ada. Iya. Biasanya orang ketika melihat yang begitu biasa cepat ikut itu. Kalau umat Nabi Muhammad itu paling cepat itu. Lihat jangan hari cepat ikut itu. Jangankan mukjizat, yang bukan yang mukjizat saja, yang penting hari cepat diikuti oleh orang. Ya kan? Kalau ada orang tidak mempan senjata, hanya mengikut itu. Ya, kalau ada orang macam-macam, pokoknya ada sesuatu yang aneh di luar daripada nalar pikiran manusia, itu kalau umat Nabi Muhammad langsung ikut, tidak peduli salah atau benar. Ya, itulah yang kita tahu, sudah ada semua itu. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, luar biasa itu mukjizatnya. Tapi ya begitulah, jangan sekali hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang Nabi lihat. Masya Allah. Jadi dari sini jamaah sekalian, para ulama memberikan kesimpulan dari hadis ini bahwa kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Bukan itu ukuran kebenaran. Banyak pengikutnya benar? Enggak. Oh, itu dakwahnya benar. Kenapa banyak itu? Bukan itu ukuran kebenaran. Oh, itu dakwahnya tidak benar. Kenapa? Buktinya hanya tidak ada pengikutnya. Satu orang, 2 orang. Maka ukuran kebenaran itu bukan dilihat dari jumlah pengikut, enggak. Ya. Sebab kalau itu jadi ukuran, berarti dakwahnya Nabi Ibrahim salah. Semua kafir. Nabi Ibrahim sendiri dengan istrinya, kan? Istrinya saja yang ikut. Ya, jadi itu bukan ukuran kebenaran. Menjadi tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran, Sunnah. Itu tolak ukur kebenaran. Siapa yang dakwahnya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, buka Al-Quran, itu coba baca Al-Quran. Setiap Allah menyebutkan jumlah mayoritas manusia, setiap Allah sebutkan mayoritas manusia, maka Allah selalu sebut dengan kejelekan. Ya, wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit. Berarti lebih banyak apa? Lebih banyak kufur, lebih banyak tidak bersyukur. Sedikit. Ya. Bahkan Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ingin mengikuti mayoritas manusia di dunia ini, kalau kamu ingin mengikuti kebanyakan manusia, ya jumlah mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Itu kata Allah. Mereka akan sesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu hawa nafsunya yang dia ikuti. Ya. Kebanyakan manusia begitu. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu yang benar, yang lurus, tapi tidak cocok dengan hawa nafsu, banyak orang tidak mau ikut. Banyak orang menolak, banyak orang menentang. Dan dakwahnya para nabi itu begitu.
Ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Ya, apalagi kalau sudah berdakwah masalah kesyirikan, tauhid, itu berat itu. Dan semua nabi dimusuhi itu gara-gara itu saja. Coba perhatikan dakwah-dakwah para nabi. Mulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak dimusuhi hanya karena itu dakwahnya. Mengingatkan tentang kesyirikan, mengingatkan tentang bahayanya. Jangan menyembah itu, jangan begini, jangan begitu. Dimusuhi. Ya, Nabi Nuh itu begitu. Ya, sampai 950 tahun dakwahnya. Itu terus. Nabi Nuh itu dakwahnya tidak ada lain kecuali itu. Iya. Ya qaum ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, jangan menyembah yang lain. Jangan, hanya Allah, hanya Allah. Ya kan? Nabi Muhammad pun demikian, ya. Nabi Muhammad juga dimusuhi itu gara-gara beliau yang memberantas berbagai macam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nanti akan disebutkan di sini betul-betul kesyirikan itu banyak sekali. Ya, jamaah sekalian. Kemudian pada waktu, ya, maka kemudian Nabi berkata, ya, aku melihat ke arah yang lain, maka tiba-tiba aku melihat ada seorang Nabi pengikutnya banyak. Ada Nabi pengikutnya banyak. Maka aku menyangka itu adalah umatku. Fakirani, maka dikatakan kepada aku, hada Musa wa qaumuhu. Itu adalah Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi Nabi Musa termasuk Nabi yang banyak pengikutnya. Kemudian diperlihatkan lagi kepada aku, tiba-tiba ada lagi seorang yang lebih banyak lagi mengikutnya daripada Nabi Musa. Maka dikatakan kepada aku, hadihi ummatuka. Inilah umatmu. Nah, jadi dari seluruh Nabi, maka Nabi Muhammad yang paling banyak pengikutnya, paling banyak ikut dakwah beliau dibandingkan dengan seluruh Nabi-Nabi yang ada. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Nabi berkata, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Nah, daripada sekian banyak pengikut Nabi Muhammad, Nabi mengatakan, ya, di antara mereka yang banyak ini ada 70.000. Ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang banyak jumlahnya, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berapa jumlahnya? 70.000. Ini semua pengikut Nabi Muhammad. Ya. Jumlahnya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Langsung masuk. Tidak dihisab dan tidak lagi diazab sedikit pun. Tidak kena azab sedikit pun. Langsung surga. Nah, ini luar biasa ya. Jumlahnya 70.000. Banyak ya? Masya Allah banyak. Kira-kira kita masuk gak ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Yang jelasnya, ya tentu sahabat lebih layak di sini dulu. Ya, karena mereka lebih baik daripada kita. Setelah sahabat ada tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Ya, kita generasi keempat. Ya. Generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Kalau Imam Bukhari generasi keberapa? Jauh Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan generasi ketiga, generasi kesekian kali ini. Itu masa-masanya Imam Bukhari. Kalau Imam Syafi'i itu generasi kedua. Itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad ketiga nih. Masuk tabi'ut tabi'in Imam Ahmad. Ya. Ini semua ini tentunya lebih layak masuk 70.000. Ya. Tapi Masya Allah jumlahnya cukup banyak. Ya, semoga jamaah Masjid Andalas masuk di situ. Insya Allah, amin. Dan kita tidak boleh putus asa.
Baik. Nah, setelah Nabi menyebutkan 70.000 tadi, summana haram. Nabi kemudian berdiri, meninggalkan tempat duduknya, langsung masuk rumah. Langsung masuk ke dalam rumah beliau. Maka ketika Nabi berdiri langsung masuk ke rumah, fakhadhan nasu fi ulai. Maka para sahabat pun ribut memperbincangkan itu tadi 70.000. Siapa begitu? Yang mana begitu? Karena Nabi tidak menyebut bagaimana. Nabi hanya mengatakan 70.000 jumlahnya. Bagaimana 70.000 itu? Siapa dia? Nabi tidak sebut. Otomatis mengundang tanda tanya, siapa ini? Maka sahabat kemudian ribut memperbincangkan 70.000 itu. Berdiskusi mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang dimaksud 70.000 ini adalah sahabat-sahabat Nabi di awal-awal. Seperti Abu Bakar, Umar. Adapun kita ini sahabat juga, tapi sahabat terakhir, sahabat junior. Barangkali yang dimaksud sahabat-sahabat yang senior ini. Ada yang berkata demikian. Faqala ba'du, sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina ulidu fil Islam fala yusyriku billahi syai'an. Barangkali yang dimaksud 70.000 itu adalah orang-orang yang dari awal lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik. Karena di antara sahabat ada yang awalnya syirik kemudian masuk Islam seperti Umar kan. Barangkali yang dimaksud memang dari awal Islam tidak syirik sedikit pun. Nah, itu hanya menebak-nebak. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata barangkali. Semua hanya berkata barangkali. Tapi tidak ada kepastian yang benar yang mana. Maka setelah sahabat itu sudah mengeluarkan banyak pandangan pendapat, Nabi keluar. Nabi pun keluar ingin memberitahukan kepada mereka yang mana itu 70.000. Nabi biarkan dulu setelah mereka sudah ribut memperbincangkan, baru kemudian Nabi keluar. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keluar kemudian memberitahukan kepada mereka siapa 70.000 itu, yang mana itu 70.000. Nah, jamaah sekalian, sebelum kita membaca pernyataan Nabi, maka di sini ada pelajaran juga dari para ulama bahwasanya ini salah satu metode dalam mengajarkan ilmu. Nabi itu ini salah satu metode beliau dalam mengajarkan ilmu agama. Ya, kan Nabi dalam bentuk tanya jawab, yaitu siapa yang tahu, ada yang tahu, gitu kan, baru Nabi jawab. Ya, jadi ada juga metode Nabi seperti ini, membiarkan orang penasaran dulu. Ya, dikasih ini, setelah itu Nabi tidak kasih jawabannya, biar dulu orang penasaran. Ya, supaya mereka fokus ya. Biasanya orang lebih fokus. Apa ya? Nah, setelah mereka sudah ini, baru dimasukkan itu ilmu, sehingga lebih berbekas ilmunya. Baik. Siapa mereka kata Nabi? Nabi menyebutkan humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Ini saya. Orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah. Inilah maksud Sa'id bin Jubair membawakan hadis. Untuk siapa tadi? Husain bin Abdurrahman. Karena Husain tadi sudah cari orang beruqyah dia. Maka kata beliau, ini bagus jawab, ini hadis lagi bagus diamalkan. Jangan minta. Sebab di antara orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah dia tidak pernah minta ruqyah. Kalau dia sakit, dia ruqyah sendiri-sendiri. Dia bacakan sendiri Al-Quran, hadis-hadis, ayat-ayat. Dia tidak cari orang meruqyah. Dia ruqyah diri sendiri. Itu satu. Yang kedua, wala taul. Dia tidak pernah meminta dikai. Ketika dia sakit, dia tidak pernah meminta orang dikai. Dikai salah satu bentuk pengobatan, jenis pengobatan yang bisa dari kai, yaitu besi yang dipanaskan baru ditempelkan di bagian tubuh yang kena sakit. Ya. Dan umumnya dipakai pengobatan ini untuk menghentikan pendarahan.
Allah alam seperti apa modelnya. Ya jelas begitu ya. Nah, yang kedua, dia tidak meminta nikah. Ya. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Ketika dia hidup tidak pernah bertatayyur, menjauhi yang namanya tatayyur ini. Tidak pernah bertatayyur dalam hidup. Apa itu tatayyur? Supaya nanti ada bab khususnya, bab tentang tatayyur. Jadi tatayyur itu, ya, itu dari kata burung, tayyur, burung. Ya. Ada keyakinan tertentu pada burung, maka disebut tatayyur. Ya, jadi dulu orang musyrikin dahulu itu kalau mau pergi kemana, sebelum mereka pergi ambil burung dulu. Mereka terbangkan burungnya ke atas. Kemudian dilihat kemana arah terbangnya itu burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka berkata, "Khair, bagus ini, pertanda bagus, jalan, selamat." Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, jangan berangkat, bahaya, pasti kena celaka dia. Kenapa? Burungnya terbang ke kiri. Nah, dari inilah kemudian disebut dengan istilah tatayyur. Ya, nanti ada babnya. Banyak keyakinan mereka pada burung. Ada yang meyakini kalau ada burung burung hantu, ya, atau burung gagak, burung hantu itu hinggap di sebuah rumah, kemudian bunyi, maka itu pertanda apa? Ada orang mati. Nah, itu juga keyakinan. Ini namanya tatayyur juga. Tatayyur juga. Ya. Nah, ini betul-betul tatayyur. Ya, maka disebut tatayyur karena asal katanya dari burung tadi. Ya. Kemudian di antara tatayyur ada pakai hari. Merasa ini hari bagus, ini tidak baik. Ini bulan bagus, ini bulan baik. Ya. Atau bertatayyur dengan orang. Kalau lihat orang, ayo. Gitu ya, dikait-kaitkan masalah sial atau beruntungnya dikaitkan dengan benda. Ya, misalnya kalau ya itu, kalau misalnya kalau di kalangan orang Bugis itu biasanya kalau jualan itu dia buka tokonya tiba-tiba ya pembeli pertama itu orang berdiri nggak mau dia langsung tutup toko. Ya, seperti misalnya orang Subi. Nah, begitu dia buka toko, baru pertama dia buka pembelinya orang Subi. Biasa ada olahan itu. Tercumpi. Nah, orang Bugis ya, biasanya begitu orang Bugis tercumpi. Jangan. Biasa apakah mereka tutup toko atau langsung tidak mau dilayani dulu? Dengan alasan tertentu. Kenapa? Karena yang membeli terus orang Subi tadi. Dia dikaitkan, berarti kalau orang Sufi dikaitkan, nanti ada juga. Kalau orang Bugis bilang cumpi toy baru-baru cumpi toy baru-baru paham? Ya, saya sendiri pernah begitu beli. Saya ada menjual bakso tusuk, macam-macam lagi. Ya. Saya beli lupa saya. Yang jelasnya saya beli sesuatu, saya tidak mau dilayani. Kenapa? Karena ternyata itu langsung membesar. Nah, jadi uang besar yang saya kasih, bukan tidak ada uang kecilnya, enggak, tapi ada keyakinannya. Ada keyakinan, kayak enggak tahu apa keyakinan. Yang jelas dia bilang ini pembeli pertama. Sudah. Ya, kayak gitu. Ini namanya tatayyur. Nanti ada pembahasan. Ya, tatayyur dengan hari. Kalau mau nikah, cari hari dulu, penentuan hari. Itu bahaya itu. Penentuan hari itu, ya, ada yang mengatakan hari ini, jangan hari naas. Ya, orang Bugis bilang sonakas. Hari naas, tidak baik itu. Kalau ini itu hari bagus.
Saya juga pernah ya mengurus orang nikah. Kebetulan yang nikah keluarga saya sendiri, nikah dengan orang Bulukumba. Itu untuk menentukan harinya itu susah berat, ya ribet itu. Saya datang ke rumahnya pihak wanita, bicara sama orang tuanya. Nah, dua-duanya tertayung, laki-lakinya tertayung, perempuan tertayung. Wah, paling susah kalau dua-duanya tertayung. Satunya menganggap ini hari paling bagus, dan satunya mengatakan enggak, itu tidak baik. Sudah tidak ketemu. Satunya maunya hari ini karena menganggap hari bagus, pihak perempuan mengatakan enggak, kami tidak mau hari itu hari tidak baik. Nah, ini laki-laki yang ngomong enggak, kami mau hari ini. Sudah. Saya bilang semua hari bagus. Saya sampaikan semua hari bagus, tidak ada tidak bagus. Ya. Dari mana? Dari mana dasarnya ini hari Senin tidak baik, hari Jumat tidak baik? Mana dasarnya? Siapa yang mengajari kita seperti itu? Ya, alam itu terjadi. Ya, walaupun ada salah satunya berat. Ya, nah, biasanya dikaitkan itu. Kebetulan juga itu hari ban motor saya kempes. Nah, dikaitkan itu. Oh, ya. Nah, karena dikaitkan. Padahal jamaah sekalian, kalau mau jujur ya, orang-orang yang bertatayur itu dalam rumah tangga itu banyak sekali setelah ternyata hancur rumah tangga itu. Orang-orang yang menikah dengan model seperti ini, perhatikan banyak sekali bermasalah rumah tangganya. Jadi bukan persoalan itunya, bukan persoalan harinya, persoalan hari intinya. Ya persoalan orang yang menjalankan rumah tangga itu. Masih karawang juga. Iya. Itu macam-macam. Enggak ada kaitannya itu, enggak ada. Ya, bulan harus lihat bulan. Kalau mau bikin usaha dulu, cari usaha hari apa yang bagus bikin usaha. Itu semua tatayur namanya. Maka untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab harus bersih dari ini. Dan boleh ada keyakinan begini dalam diri kita. Tidak boleh. Ya, nanti ada pembahasannya. Ya. Kalau orang-orang dulu itu tatayur itu kalau mau berangkat itu pakai burung kan. Kalau sekarang tak pakai burung, karena susah dicari burungnya. Ya. Kalau sekarang tak pakai burung itu bahaya begitu. Saya pernah diajari waktu kecil. Sebelum berangkat, nah, itu tatayur juga ini. Ini juga termasuk tatayur. Jadi sebelum berangkat dulu baik-baik. Dulu baik-baik, bersilah. Nah, awalnya pakai hari juga pakai baca-baca, pakai Quran apa. Tapi setelah itu disuruh tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Ya, katanya rasakan yang mana lebih besar keluarnya. Kalau kanannya lebih besar napasnya kanan, jalan. Tapi kalau kirinya lebih besar, jangan dulu jalan. Tunggu sampai yang kanan besar. Begitu. Nah itu diajari seperti itu sama orang tua kita. Nah itulah saya bilang, tersumbat hidup, nggak bisa keluar, nggak jalan-jalan. Ya. Subhanallah. Sebenarnya ini mengadopsi cuma bedanya orang pakai burung dulu, pakai napas. Sama sebenarnya itu. Tatayur juga itu. Cuma satu pakai burung, ya kan? Satunya pakai napas. Apa hubungannya napas kanan, napas kiri? Tersumbat. Ya. Kemudian kalau mau melaut itu, kalau ada ombak jangan langkai itu ombak. Pokoknya jangan sampai kakimu menyentuh itu. Ada biasa itu di pinggir laut kan, ombak kecil itu. Nah, kalau sebelum naik perahu itu langkah itu ombaknya itu. Kalau kakimu kena itu, jangan berangkat. Dan nanti nanti di jalan kamu kena ombak besar. Dan kalau kamu kena ombak besar, bisa bahaya karena kamu kaki menendang itu ombak. Atau ada orang tabrak kucing.
Iya kan? Tabrak kucing, mati. Ada masalah di jalan kalau tabrak kucing. Bungkus pakai baju dalam. Iya kan? Ada kan? Kalau tabrak kucing itu dikaitkan, nanti ada. Ya, jadi kalau tabrak kucing kalau kucing ditabrak tidak tabrak lari. Tapi kalau orang yang tabrak lari. So, lebih berharga nyawanya kucing daripada orang. Perhatikan manusia, kalau kucing dia tabrak takutnya minta ampun. Tapi kalau orang dia tabrak, ini yang tahu. Ini semua tatayur. Jadi tatayur itu apa? Mengaitkan sial dan untung dengan sesuatu itu. Apakah pakai bulu atau pakai nama, ada juga bertatayur pakai nama. Iya kan? Iya, barakallahu. Jawab sekalian. Nah, ini yang ketiga. Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini jauhi. Kenapa? Karena ini semua syirik ini. Tatayur itu syirik loh. Kalau ada orang berkeyakinan begitu, itu syirik. Nah, nanti disebut, Nabi mengatakan apa? At-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, Nabi ulang 2 kali, 3 kali. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Banyak terutama ibu biasa. Termasuk kalau bulan Muharram itu, kenapa banyak orang belanja pantai-pantai, sero-sero? Apa keyakinan? Kalau beli begini. Nah, itu tatayur itu. Tatayur. Nah, kemudian terakhir wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini. Jadi kuncinya sebenarnya tawakal. Ini kesimpulan yang keempat kesimpulan dari 3 tadi. Orang yang tawakalnya bagus, dia tidak akan minta. Dia akan menurut orang, dia akan sendiri dirinya. Orang yang tawakalnya benar, tidak akan mungkin dia kaitkan sial buruknya dengan ini. Tidak, dia tidak. Makanya kalau orang mau keluar rumah, kalau orang-orang dulu mau keluar rumah pakai burung, maka Nabi tidak begitu. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Orang bilang apa di luar, berangkat saja, baca Bismillah, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah, selesai, jalan. Ya. Sandarkan kepada Allah sudah. Hasilnya apa? Pokoknya sadarkan kepada, bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada burung tadi. Bertawakal dengan ini, jangan. Dan seterusnya. Tapi jamaah sekali ini 4 ya. Yang 4 ini ya. Yang terakhir itu paling susah. Karena kebanyakan kita selalu bertawakal kepada manusia. Dalam hal apa saja, dalam hal masalah ini selalu manusia jadi sandaran kita. Karena masalah pasti orang jadi dicari kan, siapa nih yang bisa bantu, siapa nih lagi yang mungkin. Jarang sekali ketika kita kena masalah langsung kepada Allah mengadu. Jarang sekali. Ya, makanya jamaah sekalian, kenapa di bab ini masih ingat mungkin bab ini langsung disebutkan di awal bab tentang Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi cermin pada bab ini? Karena Nabi Ibrahim itu paling hebat tawakalnya kepada Allah. Paling hebat. Makanya Nabi Ibrahim termasuk 70.000 ini, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adabnya. Tawakalnya Nabi Ibrahim luar biasa hebatnya. Ya. Apalagi di kondisi kena masalah itu langsung kepada Allah, itu anugerah Ibrahim. Ketika mau dibakar itu kan, sudah siap dilempar, datang siapa? Jibril datang. Ibrahim, alakah hajat? Kamu mau butuh bantuan? Apa jawaban Ibrahim? Tidak. Amma ilaika fala. Kalau kamu tidak, amma ilallah. Adapun Allah, ya saya butuh bantuan Allah. Saya ada butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Setelah Nabi Ibrahim baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, dilempar Nabi Ibrahim, maka Allah berkata dalam Al-Quran, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin kamu, dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ya, Allah menolong Nabi Ibrahim karena kehebatan beliau dalam bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah cukupi dia. Nah, tapi ini yang susah, ini yang berat. Harus kita latih terus diri kita seperti ini. Terutama di kondisi kita dapat kesulitan. Biasanya kalau dapat kesulitan ya macam-macam. Ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke jimat, ada yang lari ke mantra, ada yang lari ke ilmu sugihan, macam-macam. Iya. Terlebih lagi kalau sudah berat-berat itu masalah. Kadang kita lupa kepada Allah yang memberi masalah. Allah kan memberi masalah sebenarnya. Kalau Allah yang memberi masalah, berarti Allah juga yang bisa mengangkat itu masalah. Cuma masalahnya kita seringnya lupa kepada Allah. Baik. Insya Allah ada juga nanti pembahasan khusus tawakal di bab ini. Setelah kami menyebutkan tadi 4 syarat untuk masuk surga tanpa hisab tanpa adab, maka kemudian berdirilah Ukasha ibnu Mihsan. Berdirilah sahabat namanya Ukasha ibnu Mihsan. Faqala ud'ullah yaj'al minhum. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk 70.000 itu, doakan. Maka Nabi mengatakan anta minhum. Iya, engkau termasuk 70.000. Jadi siapa? Ukasha ibnu Mihsan. Ini salah satu sahabat termasuk 70.000. Ini sahabat senior memang ini, sama dengan Abu Bakar ini. Ya, beliau termasuk awal-awal masuk Islam ini Ukasha. Ya, maka Nabi berkata engkau termasuk 70.000. Dan setelah Nabi mengatakan demikian, berdiri lagi orang yang lain. Saya juga yang harus doakan supaya termasuk 70.000. Apa jawaban Nabi? Sayang sekali. Sabaqaka biha Ukasha. Sayang, Ukasha sudah mendahului. Terlambat kau. Ya, Ukasha lebih dulu. Ya, sayangnya Ukasha lebih mendahuluimu, kamu terlambat. Ya, alhamdulillah selesai hadis ini ya. Jamaah sekalian. Ya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Ketika ada yang kedua minta juga, Nabi mengatakan sayangnya Ukasha mendahului. Kenapa? Karena yang kedua ini ya tidak tidak sealu Ukasha. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan munafik. Yang kedua ini munafik, sehingga tidak layak. Tidak mungkin orang munafik masuk surga tanpa hisab, bahkan orang munafik kan tempatnya bukan surga. Cuma ya Nabi tidak tahu Nabi. Ya, akhlaknya luar biasa. Ya. Maka Nabi memberi jawaban yang Masya Allah. Tidak menyinggung, tidak mempermalukan orang di depan yang lain. Ya. Nabi tidak mengatakan engkau tidak memenuhi persyarat dan engkau tidak berhak. Tidak. Soalnya tidak berhak dia memang, tapi Nabi lupa menjaga perasaan. Maka Nabi berkata, sayangnya kamu didahului Ukasha. Selesai. Ya kan? Kemudian jawaban Nabi bagus. Kenapa? Untuk menutup pintu supaya tidak berdiri lagi yang lain tidak berhak. Nah, kalau Nabi mengatakan iya kamu termasuk atau kamu tidak termasuk, nanti berdiri saya juga gitu. Dan ketika Nabi mengatakan Ukasha sudah mendahului kalian, sehingga yang lain pun tidak lagi berdiri meminta kepada Nabi. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, babnya sudah selesai ya. Jadi bab siapa yang memempurnakan tauhidnya akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita sudah dengarkan tadi hadisnya, bagaimana cara masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Intinya apa? Tauhid. Perbagus tauhid dan jangan pernah ada kesyirikan dalam hidup kita.
Di antara bentuk kesyirikan tadi yang disebutkan oleh Nabi adalah syirik dalam masalah tatayur, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ini yang paling banyak, keyakinan-keyakinan yang salah-salah itu tadi. Ya. Nah, dan kemudian harus kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut bab yang ketiga, yang keempat ya. Insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Saya sedikit, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan syarat pertama dari Ibu Ustaz yang isinya itu tidak meminta untuk diruqyah. Iya. Nah, ketika kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, Iya. banyak di antara pelaku